Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Ahad tanggal 10 Desember 2023 atau bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1445 Hijriah, kita diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarokah insya Allah, yakni program kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Ustaz Riga Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah di pagi hari ini akan memasuki pertemuan yang ke-75 dan alhamdulillah Ustadz sudah hadir. Anak akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Wa anta? Di tempat antum? Alhamdulillah bikhair. Lagi hujan Ustadz? Enggak, alhamdulillah cerah. Cerah ya? Nah, di tempat anak sekarang hampir tiap hari hujan Ustadz. Iya, kadang-kadang hujan juga di sini. Iya, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah, untuk menyingkat waktu, langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Riga untuk memulai materinya. Baik, syukran jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah awalan wa qabla kulli syai' nashkurullaha ta'ala ala ni'amihi allati la tuhsa. Minha ni'matul imani wa ni'matu sihhah wa ni'matu al-fursah biha yumkinuna an nahdura fi hadzal liqa' hadhihi al-muhadarah li ta'allumil lughatil arabiyyah wa bil khusus nata'allamu kayfiyata qiraati al-kutubil ulama'i wa fahmi ma'aniha wa kayfiyati i'rabiha. Wa fi usbu'il madi bahasna anil hadis an khuluqin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi da'watin nas. Wa hadza misalu da'watan nabi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa fi yadihi khatamu zahabin bima'na annahu labisa khatam min zahabin wa minal ma'lumi anna lubsu khatam az-zahab haramun 'ala rijal walakin halal 'ala nisa wa hadza minal ma'lum fa ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa naza'ahu an-nabiy al-khatam min yadihi wa rama bihi wa alqahu 'ala al-ard yadullu 'ala ghadabihi wa qala ya'midu ahadukum ay yaqsidu ahadukum ay ar-rajulu wa huwa yalbisu al-khatam wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-khatam
hiya al-jumrah minan nar. Yusawi al-khatam bi jumrah min nar. Qala an-nabi ya'midu ahadukum ila jumratin min narin fayada'uha fi yadihi. Ay yalbisuha fi yadihi fi isba'ihi. Walamma insarafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay zahaba an-nabiyyu wa tarakahu wabta'ada anhu qila rajul qala ahadu minas sahabah li hadzal rajul allazi labisa al-khatam fi yadihi qala khuz khatamak intafi' bihi amara hadzal rajul li akhdhi khatamihi wantafi' bihi amara an yantafi'u famasalan yabi'uhu aw yu'tihi ila nisaihi fahadha halal walakin ar-rajul qala wallahi la akhudhu khataman tarahahu Rasulullah la yuridu an ya'khudh al-khatam min al-ard allazi tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uslubu tawjih huna ashaddu. Kita akan bahas kembali. Kita sampai di sini ya. Nah, jadi sebelumnya kita telah membahas tentang hadis bahwa seorang lelaki memakai cincin emas di tangannya, di jarinya. Sementara cincin emas itu maklum haram bagi laki-laki. Rasulullah SAW mencabutnya. Mencabut dari jarinya tersebut dan melemparkannya ke tanah. Lemparnya. Dan mengatakan salah seorang dari kalian menyengaja mengambil bara dari api kemudian meletakkannya di tangannya. Nah, kita akan bahas jumlah berikutnya. Al-jumlatut tadiyah. Ya. Walam mansarafa. Manil ladzi yaqra? Siapa yang mau membaca? Ada yang mau membaca? Ada yang mau? Boleh. Siapa ini? Abu Nizar Ustaz. Tafadhal Abu Nizar. Walamma insarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qila lirrajul khudh khatamak intafi' bihi intafi' bihi faqala wallahi la akhadha khatamak la la akhadh la La akhadha la akhadha khataman akhadha khata. Akhudhu. La akhudhu khataman warafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faslubut faus lubu Ustaz. Faslubut taujihi huna ashad lianna likulli maqamin maqala. Istamir.
وهكذا ينبغي لكل من يدعو إلى الله أن ينزل الأمور Yunazzila ينزل الأمور al-umur. ينزل ينزل الأمور منازلها وألا وألا يجعل Wa الناس على حد سواء sawa'in. نعم سواء Istamir. والمقصود حصول Hu. Hu. والمقصود حصول Hu. أستاذ. Hu. Usul. حصول 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 منفعة Man. منفعة أستاذ. Manfa. منفعة Baik, syukron. Wan. Linabda kaifiyata harakatiha wa kaifiyata i'rabiha. Awalan wa harfu al-waw. Ma hiya harful waw? Ma jinsuhu? Al-waw Harful istinafiyah. isti'nafiyah. Istiqnaf Ustaz. Isti'naf listi'naf au libtidai. Libtida'il al-kalam, untuk memulai pembicaraan, memulai kalimat. Walamma lamma ma i'rabuhu? Lamma Harful syartin. harfu syartin. Harfu syartin. Ya, harfu syartin mabniun alas sukun. Ya. Insarafa ma hiya? فعل Fi'lun ماضي. madhi Ustaz. Fi'lun madin. Fi'lun madin wa huwa fi'lu asyarti fi mahalli في محل جزم. bukan. Kalau lama itu tidak menjazmkan ya. Lama tidak menjazmkan fi'il syarat. Sama seperti iza ya Ustaz. Ya, sama seperti iza. Ya. Jadi dia fi'il la mahalla laha minal i'rab. Tidak memiliki kedudukan i'rab karena dia tidak menjazmkan. Ini fi'il syaratnya ya. Dia fi'il madi sebagai fi'il syarat. Ya. Jawab syaratnya mana? Kalau syarat itu ada fi'il syarat, ada jawab syaratnya. Ya, ada sebab, ada akibat. Bukan ada syarat dan jawab syarat lah ya lebih tepatnya. Syaratnya apa? Jawab syaratnya apa? Syaratnya insorofa. Jawab syaratnya? Jawab syarat itu biasanya ada terjemahan maka. Ya. Ketika Nabi berpaling. Berpaling atau pergi atau meninggalkan lelaki tersebut. Makanya mana? Mana jawab syaratnya? Di bawah faqala. Jawab syaratnya ini, qila. Maka dikatakan kepada lelaki tersebut. Ya, ini jawab syarat.
Ya, jawabu syarat. Tapi dia tidak madzum ya. Dia la mahalla laha minal i'rab. Karena isim syarat atau huruf syaratnya itu afwan. Lamma itu isim syarat ya rasanya. Bukan huruf syarat. Dikoreksi isim syarat. Ismu syaratin. Ya. Yang huruf syarat tuh in ya. Kalau lama itu masuknya ke isim karena dia termasuk kata keterangan. Kata keterangan atau zorof. Dia bermakna zorf. Bermakna zorof. Ya, ketika itu kan zorof. Ketika Nabi SAW berpaling, maka dikatakan kepada lirrojul, pada lelaki tersebut. Nah sekarang qila. Qila ini jenisnya apa? Fi'il apa? Ustaz, afwan mau Majhul. tanya Ustaz. Madi, Ustaz. Kalau yang lama yang belum itu masuk ke huruf atau ke isim Ustaz? Kalau yang Kalau lama lama artinya yang yang huruf, belum. kalau lama itu huruf yang masuk ke fi'il mudhari yang menjazmkannya. Kalau lama yang artinya belum gitu Ustaz ya, Ya, lama. Itu huruf, tapi kalau yang ini masuknya ke isim. ke isim. Berarti kalau gitu lama itu bisa isim bisa huruf gitu Ustaz. Iya, sama seperti ma. Ma itu ada isim, ada huruf. Ma isim seperti ma istifham, ma isim syarat. Nah, kalau ma yang huruf seperti huruf zaidah, huruf masdar, huruf nafi. Kalau ma yang masuk ke dalam fi'il madhi itu berarti dia huruf atau ini isim. Ma yang menafikan huruf apa masuk ke Seperti ini. jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Seperti ini. Insorofa kan fi'il madhi. Ini isim. Karena dia bermakna zorof. Zorof kata-kata keterangan. Zorof itu isim. Ini isim ya. Nah, sampai mana tadi? Qila ya. Qila. Qila itu jawab syaratnya dia berupa jenisnya apa? Fil madi majhul. Ya, fi'lun madin majhulun. Fi'lun madin majhulun. Asalnya dari Qala. qala. Ya, kemudian jadi qila. Kemudian kalau dia fi'il majhul, mana naibul fa'ilnya? Domir mustatir. Mustatir. bukan? Kalau mustatir kembalinya kemana? Rojul. Rojulnya ada di sini, lir rojul. Nabi SAW. Ya, Nabi, an-nabi. Bukan, As-sahabi, Ustaz ya. bukan. Ada yang tahu? Yang tepatnya apa? Naibul fa'il dari qila. Sekarang kita harus balikkan dulu. Asalnya gimana kalau dia maklum? Qala. Qala, yang Qala berkata nabi bukan Ustaz. qala Qala nabi. as-sahabah. Ya. As-sahabahnya dihapus. Qala ahadun minas sahabah. ahadun minas sahabah. Ya kan? Berarti fa'ilnya di situ yang dihapus tuh siapa? Ahadun Ahadun minas sahabah. sahabah. Ahadun minas sahabah. Ya. Nah, sekarang mana maf'ul bih dari qala tersebut? Rojul. Bukan. Ambil itu mana? Berupa jumlah bukan Ustaz? Ya, jumlah. Jumlah khuz ini. Ini kan maf'ul bih awalnya. Iya. Qala ahadus sahabah lirrajuli khuz khotamak. Khuz khotamak. Kalimat tersebut adalah jumlah yang merupakan maf'ulun bih asalnya. Nah, naibul fa'il itu berasal dari maf'ul bih. Fa'ilnya dihapus, kemudian maf'ul bihnya menjadi fa'il. Menjadi naibul fa'il.
Sehingga khuz khotamak ini, kalimat ini adalah naibul fa'il. Paham? Jadi qila khuz khotamak intafa' bih. Naibul fa'ilnya adalah jumlah. Adapun lirrajul itu jar majrur muta'alliq kepada qila. Iya. Ya. Jadi asalnya itu qala ahadun minas sahabati lirrajuli khuz khatamak intafi' bihi. Tapi disembunyikan sahabatnya itu. Jadi ada sebab kenapa jadi naibul fa'il, ya. Karena alasannya diantaranya sudah maklum yang menjadi fa'ilnya. Seperti dalam ayat khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Siapa yang menciptakan tidak disebutkan di situ, tapi maklum yang menciptakan itu pasti Allah. Kemudian ada juga sebab lainnya, yaitu memang tidak diketahui siapa yang yang jadi pelaku. Ya, siapa yang menjadi pelakunya. Nah, itu sebabnya. Kalau ini sudah mafhum, pasti salah seorang di antara sahabat yang mengatakannya. Orang di daerah, salah seorang di kawasan tempat kejadian ini. Ya. Jadi dikatakan padanya, ambillah khuz. Khuz ini fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il amr asalnya Akhoza ya'khuzu. akhadha ya'khudhu. Ada. Ya, kalau berdasarkan kaidah pembentukan fi'il amr kan, ya-nya dihapus, kemudian hasilnya harusnya seperti ini. Ya. Jadi wazannya itu uf'ul harusnya ya. Hamzahnya sukun ya berarti Ustaz ya. Kalau Uf'ul. Jadi di sini ada ini, ada hamzah wasol, jadinya khuz. ukhuz. Ukhuz. Asalnya ukhuz. Ya, kemudian berdasarkan kaidah i'lal, ini duanya dihapus. Jadi khuz. Khuznya jadi khuz. Sama seperti qala yaqulu jadinya kul. Asalnya uqul. Qala yaqulu. Sama dengan akala yakulu juga Ustaz, ya. Makan. Ya, sama akala yaqulu berarti jadi kul. Ya. Nah, kalau dia fi'il mudhari nih seperti ini tadi bacanya akhudhu. Mahfuz. Asalnya itu akhudhu. Akhudhu. Kemudian ini dipanjangkan ya, karena ini sama-sama hamzah ini, jadi dipanjangkan akhudhu. Ya, yang ini nanti kita bahas. Jadi artinya ini ambillah, khuz itu ambillah cincinmu. Jadi sahabat itu menyuruh orang yang dimarahi Nabi tadi itu mengambil cincin yang dilempar Nabi itu. Nabi itu melempar cincin itu ke tanah, kemudian Nabi pergi. Nah, maksud Nabi itu kan tidak boleh dikenakan di jari. Tapi boleh sebenarnya dimanfaatkan. Misalkan dijual lagi, misalkan cincinnya itu. Disimpan atau diberikan kepada istrinya atau ibunya. Ya, kalau perempuan boleh menggunakan cincin emas. Tapi kalau laki-laki tidak boleh. Nah, maksud dari sahabat ini menyuruh orang tersebut mengambil dan memanfaatkannya.
kan bisa saja dimanfaatkan halal. Ya. Intafi' ini juga fi'il amr. Kalau khotamak ini sebagai maf'ul bih dari khuz. Maf'ul bih. Nah, tetapi faqala, kemudian dia berkata, wallahi la akhudhu khataman tarahahun Rasulullah SAW. Demi Allah. Nah, ini wallahi. Wanya di sini huruf Waw qasam. qasam. Ya, wawu Kosong. qasam. Wawu qasam itu menjarkan isim setelahnya. Jadi tanda jarnya kasrah. La di sini adalah la nafi. La nafi. La nahi ya, jangan ya. La Ya, nafi. jangan. La nafi ya. La nafi. La nafi. Kemudian akhudh ini tadi apa? Fi'lun Fi'lun madi. Fi'lun Fi'lun mudhari. mudhari. dhari'un. Berarti la akhuzu ya Ustaz ya. A Aku tidak mengambil. khuzu. La akhuzu. Ya, karena fi'il mudhari itu ya khuzu. Mm-mm. Nah, kemudian fa'ilnya ana menjadi akhuzu. Akhuzu itu dipanjangkan jadinya akhuzu. Sama seperti akulu, saya makan. Ya. Saya tidak mengambil khotaman. Khotaman cincin torahun Rasulullah. Ya, toroha apa? Fi'il madi ya Ustaz ya. Ya, fi'il madi artinya Dibuang ya. Apa sih toroha? melempar. Sama kayak Roma Ustaz berarti. Mm-mm. Demi Allah, Melempar, Allah membuang tidak ya, bisa juga. mengambil Melempar atau membuang. Saya tidak mengambil cincin yang dibuang. Nah, ini cara menerjemahkannya. Kalau maf'ul bih-nya itu di depan sebelum fa'il, ya. Ini dijadikan pasif ya. Sebenarnya bisa aja aktif seperti jadinya seperti khotaman, saya tidak mengambil cincin yang Rasulullah melemparnya. Iya. Ya kan? Tapi lebih enak diterjemahkan dipasifkan ini. Saya tidak mengambil cincin yang dilempar oleh Rasulullah. Ya kan lebih Iya. enak diterjemahkannya. Ya walaupun di Maf'ulnya sini berarti balik ke itu ya Ustaz, balik ke cincin ya. nah, ya betul. Ini kembali ke cincin. Berarti Walaupun kalimatnya torohahu, Maklum. maklum Ustaz ya, maklum ya. Ya. Walaupun kalimatnya maklum. berarti toroha itu baliknya ke Rasulullah ya, dari domir mustafir ya Ustaz. Torohanya. Torha fa'ilnya Rasulullah. Ini fa'il. Oh, torohanya, berarti fa'ilnya yang Rasulullahnya Ya. itu toroha. Oh iya. Ya. Yang jadi yang Rasul telah membuangnya gitu berarti ya Ustaz ya. Jadi kalau membentuk kalimat yang pasif, terus ada subjeknya, atau harus ada fa'ilnya, jangan bentuk fi'il majhul. Kalau fi'il majhul itu tidak boleh ditampakkan fa'ilnya. Tidak bisa susunannya itu menampakkan fa'ilnya. Ya, kalau bentuknya majhul. Nah, kalau kita ingin memunculkan fa'ilnya seperti ini yang dilempar oleh Rasulullah, maka bentuknya maklum dan maf'ul bihnya dikedepankan. Ya, torohahun Rasulullah. Ustaz, itu berarti yang torohahu Rasulullah itu jadi ini ya, naat ya? Ya, Naat, jumlahnya naat. sebagai naat dari khotam. Karena jumlah setelah isim nakirah dia dihukumi sebagai naat. Tapi kalau sebelumnya isim ma'rifah, maka jumlah tersebut sebagai hal. Nah, faqala, qala ini siapa yang mengatakannya? Ahadun minas sahabah. Laki-laki pemilik cincin. Laki-laki pemilik cincin. Arujul. Makanya kita harus lihat terjemahan setelahnya. Apa yang dikatakannya?
ya. Yang dikatakan saya tidak mengambil cincin yang dilempar oleh Rasulullah. Berarti yang punya Yang cincin itu pemilik. yang ngomong. Heeh. Makanya untuk membaca tulisan gundul, kita harus dapat menebak makna. Ya. Kita harus dapat menebak makna. Jadi saling terkait. Untuk menebak makna, kita juga harus tahu i'rabnya juga. Ya kan? Untuk mengetahui i'rab, kita bisa menebak makna. Jadi memang nanti ada kesetimbangan di situ. Jadi kalau sudah paham, sudah terbiasa maksudnya, sudah terbiasa kita akan bisa menebak dengan benar. Ini yang mengatakannya ini pasti orang yang memiliki cincin. Berarti fa'ilnya ini adalah ar-rajul itu, ya. Kembalinya ke ar-rajul. Ya bukan ke sahabat ataupun ke nabi. Apalagi ke nabi ya. Sini ada Iya, ada failnya. nggak mungkin nabi ngomong seperti ini kan. Ya. Kemudian selanjutnya fa uslubut taujih. Nah, fa di sini adalah fa istinafiyah. Ya, Pak, ini yang permulaannya Pak. Istinafiyah. Istinafiyah. Kemudian uslub. Uslub itu metode ya Ustaz. Ya. Mubtada. Mubtadaun Wa huwa mudhaf. Mudhaf, iya. Taujihi. Lengkapnya gimana? Mubtadaun marfu'un. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu Zahirah di akhirih. akhirnya. Wa Wa huwa mudhaf. mudhaf. Ya, wa huwa. Jadi bacanya uslubu, bukan uslubun ya, bukan ditanwin karena dia mudhaf. Nah, kemudian karena mudhaf berarti setelahnya ini mudhaf Ilaihi. Mudhaf ilaihi. mudhafun ilaihi. Majrurun. Ya. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Mana khobarnya? Khobar dari uslub. Metode lebih keras berarti ya. Asyadun ya. Asyaddu. Asyaddu bukan apa? Nah. Ya, kalau hunaya sebagai apa? Zorf. Keterangan tempat. Ya. Zorfu makanin. Zorfu makanin. Berarti kalau zorfu makan ini berarti dia ini ya, mabni gitu Ustaz ya. Mabni ala fathi, ala sukun ya berarti. Ya, kalau ini dia mabni. Ya, mabni di atas sukun. Ya. Tapi dia fi mahali nasbin. Ya, fi mahali nasbin. Kalau asyaddu, kenapa tidak ditanwin asyaddu? Itu ghairu munsharif, isim ghairu munsharif. Ghairu munsharif wazan af'alu. Af'alu, iya. Asyaddu. Artinya apa? Lebih Keras. Lebih keras. Ya. Iya. Jadi ini khobarnya. Khobar dari uslub. Ya, uslub itu tadi apa? Metode pengarahan. Metode taujih itu nasihat ya Ustadz ya? Ya, bisa juga nasihat. Metode nasihat di sini lebih keras. Ya. Lebih keras dibandingkan apa? Dibandingkan dengan hadis sebelumnya, ya Muawiyah bin Hakam, Rasulullah lemah lembut. Karena Muawiyah tersebut tidak mengetahui hukumnya. Kalau orang yang memakai cincin ini, dia sudah tahu hukumnya. Menggunakan cincin itu haram. Ya. Taunya dari mana? Taunya dari sabda Nabi, ya'midu. Ya'midu itu artinya menyengaja. Salah seorang di antara kalian menyengaja menggunakan menggunakan bara api dan meletakkannya di tangannya. Berarti dia sengaja tahu hukum menggunakan cincin tersebut. Maka metode Nabi terhadap orang yang tahu kemudian dia tetap mengamalkannya padahal itu haram,
Rasulullah tegas, keras. Hmm. Beda dengan orang yang tidak tahu. Ya, apalagi kepada orang Arab Baduy yang tidak mengerti hukum, yang tinggalnya di pelosok, tidak mengetahui tentang ilmu. Ya, Rasulullah tidak keras terhadap orang-orang seperti itu. Tapi kalau kondisi sekarang tahu kerasnya, taunya dia tahu nggak tahu kan susah, Ustaz. Kalau Ya, dulu makanya mungkin kita komunitasnya sedikit ya. nasihati, kita tegakkan hujah dulu, apakah dia tahu atau tidak. Ya, dan metode yang keras ini tidak bisa ke sembarang orang juga. Ya, tahu-tahu misalkan wali kota pakai cincin emas, ya. Terus kita nasihati, ya saya tahu kata wali kota, tapi saya tetap makainya. Kita lempar cincin emas tuh, ya marah dia. Kita harus tahu kedudukan kita juga, ya. Kalau kedudukan kita lebih tinggi dibandingkan orang tersebut, seperti misalkan seorang bapak kepada anaknya, seorang kakak kepada adiknya, ya itu bisa menggunakan metode ini. Sama seperti ini, Nabi kedudukannya lebih tinggi daripada sahabat. Ya, itu juga perlu diperhatikan. Lianna likulli maqamin maqalan. Karena setiap makom itu kondisi, itu ada perkataan. Setiap kondisi itu ada perkataannya. Kalau kondisinya begini, maka begini, ya. Lianna likulli Makoman berarti ya. Harusnya makoman bukan sih? maqamin. Oh, dia ini ke kulinya ya. Setiap likuli makom Mudhaf. tuh apa sih, Ustaz? Ini mudhaf ilaih. Makom tuh apa sih? Makom tuh apa artinya, Ustaz? Makom itu kondisi, situasi. Oh, likuli makomin. Oh ya ya. Oh Setiap berarti kondisi itu ada perkataan, ya. Kalau berarti kondisinya ini ada berarti dia khobarnya ya. Khobarnya berarti Ustaz ya. Khobarnya dikedepankan ya. ya khobar Khobar muqaddam. intinya. Jadi likulli Muqaddam. maqamin itu khobar muqaddam. Maqalan sebagai Isim inna. Isim anna. li anna, ya. Ismu li anna. Dan isim li anna. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ada Ustaz. Asyaddun ini faslubut taujihi huna asyaddu. Kenapa bukan asyaddun Ustaz? Mamnu'un min as-sarf. Mamnu' min as-sarf. Ya. Ala wazan apa? Tafdil, isim tafdil ini. Isim tafdil itu wazannya af'al. Jadi setiap Af'al. wazan af'al, isim yang berwazan af'al itu maksudnya mamnu'un min as-sarf. Bahkan Nah, Ustaz, jazakallah. nama Ahmadu, kenapa Ahmadu itu tidak Ahmadun? Karena dia wazannya af'alu. Sama seperti juga jadi isim itu dia berwazan af'alu. Af'alu itu kan wazannya fi'il ya. Atau nama seperti Yazidu. Yazidun. Yazid itu kan fi'il. Jadi itu mamnu'un min as-sarf. Jadi ada apa kategori yang tergolong mamnu'un min as-sarf ya dibahas di buku Nahwu. Mungkin sekitar mustawa 7 atau 6 atau 7 ya. Di situ ada mustawa 6 mungkin. Ada beberapa ciri-ciri yang menyebabkan dia sebagai zorof mamnu' min as-sarf. Ya. Kemudian Ustadz, aku mau tanya tadi yang huna itu kan zorof jama, dia nggak jadi mudhof ya Ustadz. zorof makan. Zorof makan. Kalau di sini tidak huna zorof makan. Kalau di sini dia berdiri sendiri ya, huna. Jadi tanpa mudhof ilaih, tanpa jadi mudhof dia Ustadz, bisa ya? Contoh lainnya apa ya selain ini? Sama. Ya kalau di sini tidak, dia huna di sini kayaknya berdiri sendiri ya. Artinya berdiri sendiri,
tidak sebagai mudhof. Ya, berarti dalam artian dzorof itu nggak harus selalu jadi mudhof dan mudhof ilaih gitu ya Ustaz. Jadi ini. Sama seperti al-ana gitu Ustaz. Sekarang gitu ya. Dia Ya, nggak seperti al-ana. Ya, nggak tentu tidak mudhof. nggak mudah. Oh, godan. Iya, Am. godan gitu. Iya. Jadi dia tidak harus idhofah. Nah, Ya, kita lanjut. Wa hakadha yanbaghi likulli yanbaghi likulli man apa? Man yada'u. Yada'u Oh, ilallahi ay yunaz zilal umur. Ya. Manazilaha wa alla Ya ja'alan ya nasa. ja'ala ya, karena ini asalnya anla. Anla. An ini menasabkan ya ja'ala. Allah ya ja'alan nasu atau nasi? nasa Nasa ala ad-din haddin sawain. tawain. Ya. Artinya, dan demikianlah semestinya bagi setiap yang berdakwah kepada Allah agar menempatkan perkara pada tempatnya, memposisikan perkara pada posisinya. Jadi setiap perkara itu ada tempatnya. Orang yang kita dakwahi ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini. Nah, itulah namanya bijaksana. Kita pandai menempatkan kondisi, ya, dan tidak menjadikan manusia itu sama rata, karena manusia itu berbeda-beda. Ada orang itu yang gampang marah, ya, ada yang gampang menerima nasihat, ada yang sulit menerima nasihat, ya, ada yang posisinya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, jadi berbeda-beda tingkatannya. Nah, itu kita mesti pandai menempatkan hal itu. Ya. Jangan sampai kita menasihati malah orang itu makin jauh dari nasihat tersebut. Ya, kita mengatakan kamu jangan ini, haram. Apa yang kita katakan benar, tetapi dia tidak menerima hal itu. Ya, mungkin karena waktunya tidak tepat kita menasihatinya saat itu. Misalkan kita menasihati di depan orang banyak, ya. Sementara orang tidak ada yang mau dinasihati di tempat orang yang banyak karena akan dipermalukan di situ. Kita menasihati, kita marahi di depan orang, misalkan. Itu tidak akan diterima oleh orang yang kita nasihati. Orang yang bijaksana itu pandai menempatkan hal itu. Nah, Rasulullah itu sangat pandai berdakwah, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Kemudian wal maksudu, Ustadz mau tanya Ustadz, ya, itu yang haddin itu tadi artinya apa ya Ustadz? batasan. Haddin itu batasan yang sama. Haddin. Sawa sama. Allah haddin sawa. Mm-mm. Menjadikan manusia Iya, nih. di atas batasan yang sama gitu Ustadz ya. Jadinya. Iya. Haddin itu Sekarang kurang sono. ya, kita pakai di kamus. Ya udah. Batasan. Ya nah Ustadz. Batas garis. Kalau yang mana zilaha hanya balik ke umur ya Ustadz? Iya, betul. Terus yang wa'an la ya ja'al. Kalau umur itu kalau misalnya dianggap sebagai mu'annas, Ustadz, itu kenapa nggak pakai itu ya?
Yunazila. Maksudnya bukan pakai tunazila. Siapa? Mana fa'il dari yunazila? Oh, dia maf'ulun bih ya. Berarti kalau gitu fa'ilnya Kembali ke mana? Man. Keman. keman ya berarti. Yunazila Keman. ada dua maf'ul. Maf'ul pertama Hmm. al-umura. Maf'ul kedua manazilaha. Ada dua maf'ul. Yang satunya tadi apa Ustaz? Al-umur. Ini maf'ul Al-umur. Ini maf'ul kedua. Berarti yang yaja'a baliknya keman juga ya Ustaz fa'ilnya. Yang mana? Yang wa'alla yaja'ala. Yaja'ala. Itu fa'ilnya balik ke man juga. Ya, balik ke man. An-nas ini sebagai maf'ul bih. Berarti kalau man itu kalau dibalikan lagi dia tuh berarti ini ya apa dai ya Ustaz ya? Siapa yang bergerak Siapa saja? dalam dakwah? Bukan dai ya, khususnya dai ya. Pokoknya siapa saja yang berdakwah kepada Allah. Siapa saja yang berdakwah kepada Allah, itu ya dai. Tapi tidak sebatas dai, setiap orang itu bisa berdakwah. Berdakwah kepada keluarganya ya, kepada temannya. Walaupun dia bukan bergelar dai. Tidak sebagai dai. Tapi dia menyerukan kepada Allah. Nasihati orang, yaitu termasuk man yad'u ilallah. Ya, nah Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Kalau yanbaghi itu fi'il mudhari' ya. Fa'ilnya yang bagi itu kan seharusnya ya. fa'il dari yanbaghi. Ini kan fi'ilun mudhari'un. Keman nggak Ustaz? Satir. Ya, udu ala. Keman nggak? Bukan man. Man ini bukan fa'il. Kenapa dia sebagai apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dari kulli. Kulli ini mudhaf. Nah, fa'ilnya fa'il yang bagi ya? Mustatir. mustatir itu kembali ke mana? Iya makanya Akada. Bukan mustatir. Yang bagi itu artinya semestinya. Nah, ke metode nasihat bukan Ustaz? Ke yang tadi atas, yang di atas itu. Ke metode nasihat tapi yang uslub itu bukan Ustaz? bukan. Ada di sini di baris ini. Anas. Likuliman bukan Ustaz? Anas. Fa'ilnya. Likuliman? Dalam bentuk jar majrur mungkin nggak Ustaz? Tidak. Jar majrur. Anas bukan Ustaz? Anas itu maf'ul bi dari ja'ala, ya ja'ala. Sepantasnya. Apa yang sepantasnya? Nah, gitu kalau nyari mana fa'ilnya. Metode nasihat kan harusnya. Apa yang seharusnya? Apa yang seharusnya? Seharusnya. Apa yang seharusnya? Bahasa demikianlah seharusnya Ustaz ya. Artinya kan demikianlah seharusnya setiap orang yang memanggil kepada Allah. Ya seharusnya apa? Allah yaj'alan nasa. Allah yaj'alan nas. Kurang tepat. Kurang tepat. Itu sebagai Allah yaj'alan nas itu sebagai maf'ulun bih. Ma'tufnya dari fa'il itu. Yang yad'u dong berarti Ustaz, yang yad'u. Yad'u bukan Ustaz? Yad'u. Heeh. Yad'u itu silah mausul. Tidak memiliki kedudukan i'rab. Al-umur Ustaz, al-umur. Al-umur itu maf'ul bih.
Ya Udah Allah. disebut semua Ustadz, habis Ustadz, apalagi Nah, ada pokoknya di baris ini. Dikuli ya Ustaz. Kuliman. Di kulit tadi bukan, dan disebutkan bukan. Oh, bukan. Apa yang seharusnya? Yang seharusnya. apa ya? Kalau apa yang kan harusnya baliknya ke uslubnya tadi Ustadz, harusnya balik ke apa yang seharusnya metode Ada di baris dakwah ini. itu. Di baris ini coba baca di baris ini apa yang seharusnya. Ayunazzala Ustaz. Ayunazzala. Nazila. Ayunazzila. Ini fa'ilnya ya. Oh, ayu. Ya Mas dari Biasanya yang Ini bagi ya Ustadz, fa'ilnya Masdariyah ya. berupa an-masdar. An-masdar. Masdariyah. Oh. Masdar ta'wil. Gimana Ustadz tadi caranya Ustadz cari fa'ilnya Dari itu? fa'il itu mana yang apa yang seharusnya? diturunkan. Apa yang seharusnya? Seharusnya itu dia menempatkan perkara pada tempatnya. Itu yang seharusnya yang baginya itu. Gitu ya. Menempatkan perkara. Jadi artinya menempatkan Ustadz, yang menempatkan urusan pada tempatnya itu ya. Berarti menempatkan inilah fa'il. Ini kan bisa ditakwil jadi tanzilul umur ya. Kan an yunazzila itu kan asalnya bisa ditakwil sebagai tanzil. Masdarnya kan tanzilul umur. Nah, kalau ditakwil sebagai masdar ini takwilu. Kenapa takwilu? Karena dia sebagai fa'il. Ya, tanzilul umuri. Ustadz kalau misalnya dia sebagai file yang Ustadz misalnya secara letterlek ya Ustadz ya, kalau misalnya diartikan maka demikianlah seharusnya langsung ke file ya Ustadz ya, meletakkan suatu perkara pada tempatnya. Gimana tuh Ustadz kalau misalnya filenya duluan? Bisa. Maka seharusnya menempatkan perkara pada tempatnya bagi setiap orang yang berdakwah kepada Allah. Oh, maka seharusnya menempatkan. Oh, iya betul. Allah ya ja'alu ini ma'tufnya, ma'tuf dari fa'il tersebut. Mana bilang tadi ma'tuf dari fa'il tersebut. Ma'tuf dari ini. Maka seharusnya ya. Wa Allah yaj'alan nas ala haddin sawain. Ya. Kemudian wal maqsudu husulul manfaah. Dan maksud ya maksud dari hal tersebut adalah mencapai manfaat. Tercapai manfaat. Tercapai maksudnya. Tercapai manfaat kepada orang yang didakwahinya. Jadi maksud kita berdakwah tersebut adalah sampai manfaat tersebut kepada orang yang kita dakwahi. Ini berarti kalimat baru Ustaz nih, awal maksudunya. Iya. Jadi mubtada jadinya gitu. Mubtada di sini khabarnya husulu. Jadi kita berdakwah itu kepada tujuannya. Tujuannya itu menyampaikan atau sampainya manfaat tersebut kepada orang yang didakwahi. Nah, adapun caranya itu berbeda-beda. Ya. Tergantung siapa yang didakwahi, tergantung kondisinya juga. Ya. Ini harus diketahui oleh para penuntut ilmu. Ya. Jangan hanya sekedar semangat. Di sini disebutkan oleh Syekh bahwa kebanyakan dai sekarang itu kita temukan sebagian mereka itu hanya semangat, tetapi menyebabkan manusia itu lari dari dakwahnya, menjauh. Ya. Tapi menghardik secara keras dan mengatakan ma takhafullah, tidak takutkah engkau kepada Allah, tidak takutkah engkau kepada Allah, ya. Semisal itu yang menyampaikan yang menyebabkan orang itu lari darinya. Ini tidak baik. Ya.
Memang maksudnya benar, Allahnya benar, tetapi caranya yang salah. Akhirnya menyebabkan orang tersebut lari dari dakwah. Sementara maksud dakwah itu adalah tercapainya manfaat. Hah? Maksud dari dakwah. Lagi beli itu, nyari Saja kali. kita bahas sekarang ini, waktunya juga sudah habis ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung lagi pada pekan yang akan datang. Anda kembalikan kepada Ustadz Abu Ali. Ada Ustadz Abu Ali? Jazakallah khair Nah, Ustaz. Ustaz. Ya. Baik, Assalamualaikum atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi, dan insya Allah banyak sekali faedah yang insya Allah bisa kita dapatkan dari apa yang telah beliau jelaskan tadi. Dan sebelum Ana tutup, Ana sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fiik pada Ustadzuna Riga, hafizallahu taala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmiah bagi kita semua, dan tanpa buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada sesi kajian pagi hari ini. Barakallahu fikum. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan tambahan ilmu serta faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada sesi berikutnya biidznillah taala, dan Ana tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Wa iyyakum.